Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raksasa ungu emas dengan 3 kepala dan 6 tangan berdiri di langit. Seluruh tubuhnya diukir dengan tanda spiritual emas dan perak. 36 konstelasi muncul di perut bagian bawahnya, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan yang melengkapi cahaya ungu keemasan di tubuhnya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada saat berada di transformasi nirvana. Mata Hanli berkilat dengan cahaya biru dan dia berteriak. Aura yang sangat besar meletus dari raksasa ungu emas, dan itu menyebabkan ruang di dekatnya bergetar hebat sementara lingkaran demi lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Ekspresi Jiaoshan membeku ketika dia melihat transformasi nirvana Hanli. Tatapan rumit melintas di matanya. Transformasi ini, dan aura ini, Mo Yu terkejut dan tatapan aneh muncul di matanya. Raksasa ungu emas itu meraih kehampaan dengan 6 lengannya. 3 pedang bambu awan terbang keluar dan mendarat di 3 telapak tangannya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 benang emas, yang menghilang ke dalam 3 pedang raksasa dalam sekejap. 3 pedang raksasa memancarkan cahaya pedang hijau yang menjadi beberapa kali lebih terang. Busur listrik cahaya di lampu hijau juga menjadi lebih terang dan berubah menjadi rune petir emas yang mengelilingi pedang. Aura keras terpancar dari ketiga pedang raksasa itu, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar lagi. Sebuah cahaya hitam menyala di salah satu dari 3 telapak tangan raksasa ungu emas itu dan sebuah roda hitam muncul. Itu adalah roda air berat dan melepaskan sinar cahaya air hitam. Roda air berat dikelilingi oleh cahaya hitam dan memancarkan aura yang sangat berat. Akhirnya, cahaya ungu keemasan berkumpul di kedua telapak tangannya dan berubah menjadi kapak ungu keemasan dan palu ungu keemasan. Meskipun kedua senjata berat itu dibentuk oleh kekuatan spiritual, mereka juga memancarkan aura yang kuat. Raksasa ungu emas maju selangkah dan menghilang. Saat berikutnya, ia muncul di depan bola cahaya putih dan menyerangnya dengan ke-6 lengannya. 3 pedang bambu awan, roda air berat, dan 2 senjata berat berwarna ungu keemasan membombardir bola cahaya putih. Bola cahaya putih bergetar hebat dan tempat di mana ia dipukul bahkan ambruk. Cahaya di permukaannya menyala dengan liar. Namun, pertahanan bola cahaya ini sangat tangguh. Meski begitu, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu mengusir pedang hangat awan bambu. Namun, setelah memblokir serangan ini, bola cahaya putih sedikit meredup. Sedikit kegembiraan melintas di ke-6 mata raksasa ungu emas itu. Itu berteriak keras dan ke-6 lengannya kabur, tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, terdengar suara siulan yang keras. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bayangan roda hitam, bayangan kapak ungu, dan bayangan palu muncul, dan mereka menghujani bola cahaya putih seperti badai. Suara gemuruh yang keras terdengar, seolah-olah guntur yang tak terhitung jumlahnya telah meledak pada saat yang bersamaan. Tekanan mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang bergetar meletus, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Ekspresi Mo Yu dan Jiaoshan berubah ketika melihat ini, dan mereka sangat terkejut. Serangkaian serangan mengerikan menghujani, menelan bola cahaya putih. Bola cahaya putih itu bergetar hebat. Itu seperti perahu putih kecil di lautan badai. Itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin redup. Segera, hanya lapisan tipis cahaya yang tersisa. Raksasa ungu emas mengeluarkan raungan panjang, dan gelombang suara bergulir menyebar ke segala arah. Tubuhnya berkembang dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Ke-6 lengannya tiba-tiba menebal, dan 6 senjata di tangannya memancarkan cahaya terang. Kemudian, berubah menjadi 6 bayangan, dan dengan keras memukul bola cahaya putih. Bola cahaya putih itu akhirnya hancur, dan berubah menjadi bintik cahaya putih yang hanyut. Tubuh Gongsu Jiu muncul.
Rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir dari 5 lubangnya. Sepertinya dia baru saja diguncang. Wajahnya penuh sok, manik-manik putih tergantung di depan dadanya. Pada saat ini, itu pecah. Keenam senjata berhenti sejenak, kemudian, terus berjatuhan, dan mengenai tubuh Gong Sujiu. Tubuh Gong Sujiu terkoyak, dan hampir berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ekspresi raksasa ungu emas itu santai saat melihat pemandangan ini. Namun, seberkas cahaya putih terbang keluar dari daging cincang saat ini. Itu adalah jiwa yang baru lahir. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus seperti batu giok. Ada 30 helai api putih yang berkilauan dan tembus pandang yang melilit di sekujur tubuhnya, membentuk-bentuk teratai, dan membungkus nas censol putih di dalamnya. Setiap helai api putih berkilau dan tembus cahaya memiliki benang kristal di dalamnya. Itu adalah benang kristal hukum. Api putih berdenyut, dan benang kristal menyusut perlahan. Sepertinya itu terbakar. Kekuatan prinsip yang tak tertandingi yang dipancarkan dari nyala api putih. Itu segera memaksa riak emas di sekitarnya untuk mundur. Kemudian, sosok Nas Censol putih melintas, dan tenggelam ke dalam kehampaan. Kemudian, menghilang tanpa jejak. Mata raksasa ungu emas itu berkilat kaget. Tapi, tidak panik. Cahaya hitam melintas di antara alisnya, dan mata vertikal hitam muncul. Itu adalah hukum mata kehancuran. Mata hukum berguling-guling, dan bersinar dengan cahaya hitam pekat. Itu melihat sekeliling. Pada saat yang sama, cahaya kristal melintas di antara alis raksasa ungu emas itu, dan rantai yang berkilau dan tembus cahaya terbang keluar. Itu adalah rantai indera ilahi. Itu juga melintas dan tenggelam ke dalam kehampaan. Rantai indera ilahi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Itu 2 kali lebih tebal, dan rune berbentuk kecebong muncul di sekitarnya. Mereka samar-samar memancarkan aura kuat. Kekosongan lebih dari 1000 kaki jauhnya berfluktuasi. Kemudian, cahaya spiritual menyala, dan rantai yang berkilau dan tembus cahaya itu terbang keluar. Nas Censol putih terikat pada rantai. Wajah kecil The Nas Censol menegang. Itu melambaikan tangan kecilnya dengan sekuat tenaga, dan api putih di sekitarnya berjatuhan. Nyala api dengan ganas membakar rantai tembus pandang itu, tetapi rantai itu tetap tidak bergerak. Kamu masih ingin lari? Raksasa ungu emas mencibir dan melambaikan tangannya. Pedang awan bambu terbang keluar. Permukaannya bersinar dengan cahaya biru dan keemasan. Kemudian, itu menyala dan berubah menjadi benang biru dan emas. Semburan aura yang sangat tajam terpancar dari benang biru, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Utas melesat seperti kilat, muncul di depan Nas Censol putih dalam sekejap. Itu dengan keras menusuk di antara alis Nas Censol dengan sedikit kesulitan. Sebuah lubang kecil muncul di antara alis putih Nas Censol, dan api putih di sekitarnya segera menghilang. Semua kesadarannya dihancurkan, dan itu berubah menjadi kristal jiwa baru lahir murni. Raksasa ungu emas sedikit rileks saat melihat ini. Itu membuat segel tangan, dan cahaya ungu emas mengalir di sekitar tubuhnya. Dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi sosok Han Li. Wajahnya pucat. Dia membuat segel tangan, dan riak emas di sekitar Time Spirit Domain dan Wheel of Mantra menghilang. Apakah itu menggunakan domain waktu, Wheel of Mantra, atau Holy Nirvana fisik, semuanya sangat membebani kekuatan spiritualnya. Sampai sekarang, kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis sama sekali. Han Li melambaikan tangannya, dan benang pedang biru dan emas terbang kembali ke tubuhnya, pedang awan bambu dan heavy water wheel juga disingkirkan. Dia kemudian mengeluarkan 2 pil dan menelannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan kulitnya menjadi lebih baik. Han Li menyingkirkan domainnya. Domain roh merah gelap Jiao San beriak dan segera kembali ke keadaan semula. Mata wanita itu berkilat, dan dia menatap Han Li dalam-dalam. Dia juga menyingkirkan domain roh.
Han Li segera melambaikan tangannya untuk melepaskan seberkas cahaya biru. Dia mengambil gelang penyimpanan putih, 2 senjata dewa, dan nas Chen Sol putih dari tubuh Gong Sujiu. Tidak buruk, tidak buruk. Nah, aku tidak menyangka dewa emas sepertimu bisa membunuh seorang kultivator alam dewa Tai. Jika kabar ini keluar, tes-tes, saya khawatir seluruh alam dewa akan terkejut. The Sovereign Law benar-benar sesuai dengan namanya. Cahaya abu-abu menyala, dan Mo Yu terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Mata Han Li berkilat saat mendengar ini. Jika domain rohnya tidak beresonansi dengan domain roh orang lain, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat, dia pasti tidak akan bisa membunuh Gong Sujiu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di aula di mana 2 dewa emas hitam dan putih dari Sekte Fuling menggunakan hukum Yin dan Yang untuk menembus dinding api. Itu sangat mirip dengan domain roh barusan. Han Li menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia memandang Mo Yu dan berkata, "Siapa kamu? Haruskah saya memanggil Anda Taois Liveles atau Dewa Tikus Mo Yu?" "Aku Dewa Tikus Mo Yu, bukan Taois Liveles," kata Mo Yu sambil tersenyum. Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar ini, dan dia bertanya, "Lalu seberapa banyak dari apa yang kamu ceritakan tentang Daois Liveles dan Dewa Dark Han itu benar?" "Sebelumnya di Istana Moonlight, untuk membuatmu membawaku keluar, aku menyembunyikan identitasku. Adapun hal-hal lain yang aku katakan, semuanya benar, tanpa keraguan. Taois Liveles adalah Dewa Ming Han, dan dia juga ada di sini sekarang," kata Mo Yu dan berbalik untuk melihat suatu tempat. Han Li dan Jiao San terkejut saat mendengar ini. Mereka mengikuti tatapan Mo Yu dan melihat ke arah yang sama. "Tak bernyawa, karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu?" Mo Yu berkata dengan lembut. Bayangan yang jelas melintas di Void, dan sesosok muncul. Itu adalah Lu Yuqing. Namun, temperamennya berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan tajam tak tertandingi. Dia seperti pedang suci tak tertandingi yang berdiri dengan bangga. Mata Han Li berkilat kaget, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. "Tidak bernyawa, setelah bertahun-tahun, akhirnya kita bertemu lagi," kata Mo Yu perlahan sambil menatap Lu Yuqing dengan mata berair. Saat dia berbicara, Mo Yu berjalan mendekat dan memegang tangan Lu Yuqing. "Apa yang kamu lakukan? Ada orang luar di sini." Wajah Lu Yuqing tidak lagi dingin. Dia tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Dulu, aku melakukan kesalahan dan menyebabkan kita berpisah selama bertahun-tahun. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskannya." Mo Yu berkata dengan lembut. Lu Yuqing berjuang sedikit, tapi sepertinya dia tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak bergerak lagi dan membiarkan Mo Yu memegang tangannya. Saat Han Li dan Jiao San melihat ini, mereka merasa sedikit malu dan membuang muka. "Aduh!" Teriakan lembut membawa pikiran Han Li kembali ke kenyataan. Han Li melihat ke arah suara itu dan melihat Mo Yu, yang memegang tangan Lu Yuqing beberapa saat yang lalu. Lehernya bengkok dan salah satu telinganya ditarik oleh tangan kurus. Dia memasang ekspresi kesakitan. Pemilik tangan ramping itu tentu saja adalah Lu Yuqing. Jiao San juga terpana saat melihat ini. "Aku bilang jangan memegangnya, tapi kamu masih memegangnya. Apakah Anda mengabaikan kata-kata saya?" Lu Yuqing tidak lagi malu dan dengan marah menegur. "Aduh, jangan, jangan. Aku akan melakukannya. Aku salah, oke." Mo Yu meratap dan memohon belas kasihan. "Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu salah? Apakah kamu pernah berubah? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini." Lu Yuqing mengangkat kepala Mo Yu sedikit. "Aku di sini untuk meminta maaf padamu." Semua orang menonton. Mo Yu menekuk lehernya dan tersenyum. Lu Yuqing melirik Han Li dan Jiao San dan mendengus. Dia kemudian melonggarkan cengkeramannya di telinga Mo Yu.
Mo Yu merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia dengan cepat menutupi telinganya dengan satu tangan dan tersenyum pada Lu Yuqing dengan sikap tersanjung. Mengapa kamu membiarkan Tuan Istana Chang Liu dan yang lainnya pergi? Jika orang-orang di pengadilan surgawi mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, Anda tahu konsekuensinya. Lu Yuqing mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang itu hanyalah karakter yang tidak penting. Kamu tidak perlu peduli dengan mereka. Bahkan jika kami membunuh mereka, kami tidak akan bisa menyembunyikan berita kebangkitan kami. Mo Yu berkata dengan senyum nakal. Lu Yuqing mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Mo Yu tiba-tiba berbalik dan menatap Han Li dan Jiao San. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Kali ini, Wu Sheng dan aku bisa bangkit karena bantuanmu. Meskipun saya, Mo Yu, bukan seorang pria terhormat, saya selalu membalas kebaikan. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Kami, suami dan istri, tidak akan mengecewakan Anda." Lu Yuqing mendengar kata-kata ini dan memelototi Mo Yu. Kemudian, matanya yang indah menoleh ke arah Han Li dan berkata, "Rekan Han, terima kasih atas pengawalanmu, aku bisa membuka segel ingatanku dengan lancar. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, itu akan menghalangi Dao Heart saya, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja." "Rekan Han, bukankah orang-orang itu baru saja memanggilmu Li Feiyu? Hei, siapa namamu?" Mo Yu bertanya dengan suara yang dalam setelah mendengar kata-kata Lu Yuqing. "Namaku hanyalah bentuk panggilan. Kamu bisa memanggilku Li Feiyu," kata Han Li saat matanya berkedip. Mencoba menutupi semuanya, kamu tidak langsung sama sekali." Mo Yu memandang Han Li dengan ketidakpuasan dan mendengus. Mata Jiao San berkedip saat mendengar ini, tapi dia tetap diam. "Karena rekan Daois Lu mengatakan demikian, maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Meskipun saya telah mengolah domain roh, saya belum sepenuhnya menguasainya. Kalian berdua senior saya, jadi saya ingin meminta saran Anda tentang cara menggunakan domain roh," kata Han Li karena dia tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh. Mo Yu dan Lu Yuqing saling memandang saat mendengar ini. Domain roh setiap orang dikembangkan oleh hukum yang berbeda, jadi cara menggunakannya juga berbeda. Kultivator harus mengetahuinya sendiri, tetapi Anda dapat menggunakan pengalaman kultivasi orang lain sebagai referensi. Ini adalah beberapa pengalaman yang saya peroleh dari mengolah domain roh selama bertahun-tahun. Anda dapat mengambilnya sebagai referensi. Mo Yu menjentikkan jarinya dan cahaya abu-abu keluar. Itu mendarat di depan Han Li dan berubah menjadi gulir giok abu-abu. "Terima kasih." Han Li menangkap gulir giok dan tersenyum setelah dia memindainya dengan Divine Sense-nya. "Jiao San, jika kamu punya permintaan, katakan saja padaku." Mo Yu menoleh untuk melihat Jiao San dan berkata. Jiao San tidak segera berbicara. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu atas perintah seseorang, jadi tidak perlu hadiah. Namun, saya telah mendengar bahwa Guru Roh Mo Yu sangat berpengetahuan di kuil samsara, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda." Silakan." Mo Yu sedikit terkejut dan mengangguk. "Baru saja, domain spiritualku beresonansi dengan domain waktu rekan Li, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat." "Apakah rekan Mo Yu tahu kenapa?" tanya Jiao San. "Di seluruh dunia surgawi, mereka yang telah mencapai alam dewa emas pada dasarnya telah menguasai sebuah hukum. Lagi pula, terlalu sulit bagi kultivator keliling yang belum menguasai hukum untuk melewati 3 kesengsaraan peluruhan. Itu bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menjadi dewa emas. Namun, hukum Dao adalah hukum yang paling mendalam di dunia ini. Ini sangat misterius dan seringkali ada hubungan antara hukum. Setelah beberapa aturan yang kompatibel digunakan dalam kombinasi,
kekuatannya akan sangat meningkat. Mo Yu berkata dengan sedikit senyum setelah mendengar ini. Kombinasi hukum. Jantung Han Li berdetak kencang. Itu benar. Namun, situasi ini sangat jarang. Tidak semua undang-undang cocok satu sama lain dan dapat digabungkan. Hanya hukum yang cocok satu sama lain yang dapat digabungkan, seperti hukum Yin dan hukum Yang, atau hukum angin dan hukum api. Mo Yu berbicara dengan semangat dan keyakinan. Begitu. Dalam hal itu, hukum waktuku dan hukum rekan Jiao San telah digabungkan, itulah sebabnya kekuatan domainmu meningkat pesat. Han Li mengangguk dan menatap Jiao San. Sejauh yang saya tahu, tidak mudah untuk mengolah dao menggabungkan hukum. Bahkan untuk hukum yang kompatibel satu sama lain, itu membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi dan latihan yang lama untuk menggabungkannya. Sampai hari ini, rekan Li dan saya hanya bertemu beberapa kali, dan kami tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Bagaimana hukum bisa digabungkan? Yang ingin saya tanyakan adalah ini. Jiao San menatap Mo Yu dan bertanya. Dao hukum sangat mendalam. Bahkan seorang Dao Lord tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya memahaminya. Namun, tidak jarang hukum digabungkan secara kebetulan. Rekan Jiao San, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selain itu, jika saya tidak salah, rekan Jiao San seharusnya memahami salah satu dari 3 hukum kedaulatan, hukum reinkarnasi. Kalian berdua mengolah sovereign laws. Hehe, kombinasi seperti ini jarang terlihat di masa lalu, jelas Mo Yu. Mendengar ini, mata Jiao San berkedip, seolah dia tidak puas dengan penjelasan ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Li memandang Jiao San dengan sedikit keheranan. Jadi hukum Jiao San adalah hukum reinkarnasi. Tidak heran dia merasa itu aneh. Kami telah memenuhi kedua permintaan Anda. Kami baru saja bangun dan ada banyak hal yang harus diurus. Kami tidak akan menahanmu lagi. Nanti, saya akan mengucapkan mantra untuk memindahkan Anda keluar dari mansion Dewa Netherfrost. Tolong tunggu di sini sebentar, kata Lu Yuqing dan melambaikan tangannya. Kemudian, sebelum Han Li dan Jiao San bisa mengatakan apa-apa, cahaya hijau melilit dirinya dan Mo Yu. Mereka terbang ke kejauhan lalu menghilang. Saat Han Li menyaksikan keduanya pergi, dia menghela nafas lega dalam hati. Meskipun dia memiliki banyak keraguan dan spekulasi tentang kata-kata sisa jiwa dari Taois tua, dia tidak menyangka bahwa Taois tua itu adalah Dewa Tikus. Dan Lu Yuqing, putri penguasa pulau dari Pulau Angin Hitam, tampaknya merupakan reinkarnasi dari Taois yang tak bernyawa, Ming Han yang abadi yang asli. Yang paling mengejutkannya adalah Dewa Ming Han dan Mo Yu, Dewa Primordial, tampaknya telah menjadi rekan kultivasi puluhan ribu tahun yang lalu. Selain itu, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Nasib benar-benar membodohi orang. Sambil berpikir, Han Li berbalik dan menatap Jiao San. Wanita itu masih berdiri di sana. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresinya melalui topeng, dia tahu dari matanya bahwa dia masih mengerutkan kening dan berpikir. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan wanita itu. Dia mendarat di istana yang runtuh dan menyebarkan indera ilahinya. Ekspresi gembira dengan cepat muncul di wajah Han Li saat dia melambaikan tangan untuk melepaskan beberapa garis cahaya biru yang terbang ke segala arah. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru membawa kembali beberapa item. Ini adalah beberapa bagian atap emas yang bobrok, serta 2 boneka emas yang rusak. Atap ini terbuat dari sejenis bahan emas, dan ada banyak prasasti roh yang terukir di atasnya. Mengeluarkan aura nomologis khusus, yang agak mirip dengan Gunung 5 Ekstrim terpadu miliknya. Sebelumnya, dia ingin mengumpulkan item ini. Lagi pula, item yang bisa menahan pil Tribulation adalah yang paling dia butuhkan saat dia memurnikan pilnya. Meski sekarang sudah rusak, sifat spiritual dari materi itu sendiri belum hilang, jadi masih sangat berguna. Ia pun tertarik dengan kedua boneka itu.
Jiao San masih berdiri di tempat yang sama. Dia mengabaikan tindakan Han Li dan sepertinya tidak memiliki niat untuk mengumpulkan jarahan. Han Li melambaikan tangannya dan mengumpulkan barang-barang itu. Dia akan melanjutkan pencarian. Pada saat itu, cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti dia dan Jiao San di dalamnya. Han Li merasakan udara di sekelilingnya mengencang saat tekanan yang sangat berat merembes keluar dari cahaya keemasan dan menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam cahaya keemasan, prasasti spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berkumpul di sekitar keduanya. Segera, mereka membentuk dua formasi sihir emas. Formasi sihir emas bersinar terang dan mengeluarkan suara keras dan tajam. Keduanya terpesona oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Mereka menghilang dari cahaya keemasan. Di suatu tempat di Istana Netherfrost, ada paviliun 3 lantai yang terpelihara dengan baik di taman yang ditumbuhi rumput liar. Dua sosok berdiri di pagar luar lantai 3 paviliun. Mereka bersandar satu sama lain dan melihat ke kejauhan. Pria parubaya itu mengenakan jubah Tao hijau tua. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memegang bahu wanita itu di lengannya dan membelai dia dengan lembut. "Wu Sheng, kamu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dulu aku tidak bisa memelukmu seperti ini," kata Tao setengah bias sambil tersenyum. Mereka tidak lain adalah Dewa Tikus Mo Yu dan Dewa Underfrost Lu Yun. Lu Yun mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, "Jadi maksudmu kau lebih menyukai penampilanku yang sekarang?" Ekspresi Mo Yu membeku. Keringat dingin menetes dari dahinya.